Pertama-tama kita sukai dulu modelnya tentunya, dan tipe mobil apa yang pas buat kita. Pertama kita periksa dulu bodinya. Iya, kita periksa bodinya. Kalau saya lebih penting bodinya dulu daripada mesinnya, karena untuk merefire atau mendiko satu mobil itu membutuhkan waktu yang sangat lama, itu bisa berbulan-bulan. Sedangkan mesin itu walaupun separah bagaimana, itu bisa selesai dalam waktu, ya kalau bengkelnya cepat kerja itu paling lama 1 minggu. Ya pertama-tama kita memeriksa bodinya dulu. Jadi caranya kita ketok semua bagian bodi seperti ini. Kalau suaranya nyaring, itu artinya masih orisinil, belum pernah kena dempul. Ya, semua bagian bodinya kita ketok seperti ini. Ya, ini masih kaleng-kaleng, ini orang Makassar bilang kaleng-kaleng, ini istilah jual beli orang Makassar, kaleng-kaleng. Kalau diketok seperti ini masih nyaring semua dia punya bodi. Iya, itu yang pertama untuk pemeriksaan bodi. Terus yang kedua, nutnya. Ya, perhatikan nut. Ini sela-sela setiap panel. Iya, diperiksa nutnya. Ini kalau masih rapi seperti ini, artinya mobil tidak pernah mengalami hantaman keras atau tabrakan. Ya, nutnya perlu mesti kita perhatikan. Selanjutnya beralih ke kita buka satu persatu pintunya, kemudian tutup kembali. Nah, kalau masih seperti ini, itu artinya mobil masih normal. Iya, dibuka satu persatu pintunya, tutup kembali, dan itu masih normal. Ya, tulangan depan yang sangat penting kita periksa mulai dari sini ya. Tulangannya kita periksa semua. Ya, tulangan dalamnya, ini tulangan dalamnya ini kita periksa semua. Chassis di bawah depan ini kita juga harus periksa. Misalnya kalau sudah tidak ori, itu jangan beli, artinya mobil itu sudah tabrakan. Ini pemeriksaan dari tulangan. Iya, walaupun bodinya bagus kelihatan dari luar, tetapi kalau tulangannya ada yang bermasalah, ya kita periksa semua tulangannya, itu artinya mobil sudah pernah tabrakan. Iya, ini harus diperhatikan ini. Iya, periksa semua tulangannya. Ini masih ori semua ini. Iya. Itu bagian ruangan mobil. Ya, kita lihat ini masih orisinil ini. Terus seperti ini. Ya, periksa semua, mulai dari dashboardnya, joknya, ya plafon. Iya, kita periksa semua. Ini bagian ruangan mobil ini. Seperti itu. Terus kita beralih ke mesin, kita coba nyalakan dulu mobilnya. Ya, pada saat posisi mobil dalam keadaan mesin nyala ya, kita perhatikan apabila dia tidak terlalu bergetar pada RPM rendah, itu artinya mobil normal. Terus tidak mengeluarkan suara bising pada mesin atau suara kasar ya dari dalam mesin. Terus kita coba menaikkan RPM-nya. Ya, kita naikkan RPM-nya.
dengarkan suara mesin. Apabila tidak ada suara kasar atau bising dari dalam mesin, itu artinya mobil masih normal. Tapi apabila kita naikkan RPM-nya seperti ini dan kasar, itu artinya mobil lagi bermasalah. Iya. Masih pengecekan mesin. Ya, kita periksa mesin ini apa ada rembesan atau tidak. Itu kita bisa periksa satu persatu. Kalau ini masih sangat kering ini, jadi kita periksa apakah ada rembesan oli. Nah, ini masih sangat kering ini. Itu untuk pengecekan mesin. Terus ini masih berhubungan dengan mesin. Nah, kita lihat ujung knalpot atau gas buang. Apabila mesin dalam keadaan nyala, ya, dan ada keluar asap, apalagi hitam, berarti mesin ini sudah bermasalah. Dan pada saat mobil dinyalakan dalam menit pertama sampai menit kelima itu, kalau mesinnya masih normal dan sehat, itu mengeluarkan tetesan air seperti itu. Iya, ya, ini masih normal ini. Ya, masih ada tetesan air yang keluar ya. Dan selanjutnya, ya, coba kita masuk ke dalam mobil. Ya, kita akan periksa kelistrikannya. Pertama-tama yang biasa bermasalah itu power window. Jadi satu persatu kita cek power window-nya, turunkan kacanya. Nah, seperti ini. Iya, ini biasanya bermasalah ini. Dan ini lumayan juga harganya kalau kita mau perbaiki. Ya, satu persatu power window-nya kita tes. Ya, ini saya dari sentralnya. Nah, ini. Ya, satu persatu kacanya kita turunkan, turun naik. Di belakang coba. Iya. Nah, seperti itu. Kita cek langsung juga di sini, di power window-nya. Nah, ini masih mantap ini. Iya, ini kelistrikannya. Pertama-tama power window-nya. Yang kedua, kita mau coba nyalakan AC-nya. Iya, nyalakan AC-nya dan periksa keluar. Ya, ini dalam keadaan AC on ini ya lumayan masih dingin. Kita bisa periksa. Oke, AC oke. Terus kita beralih ke klaksonnya. Nah, itu dia, masih bagus, masih mantap. Iya, kita coba lampu sen. Iya, ini lampu sennya bermasalah ini yang sebelah kanan ini. Iya. Lampu utama. Ini lampu. Pada bagian kelistrikannya juga jangan salah. Selanjutnya kita coba nyalakan wipernya, hapus kacanya ya. Masih mantap.
kelistrikannya aman. Terus kita beralih ke kemudian beralih ke bagian kaki-kakinya. Nah, untuk memeriksa bagian kaki-kaki ini, kali ini kita periksa banyak dulu ya. Saya rasa kalau bahan bisa mengerti. Tapi untuk memeriksa bagian kaki-kaki dari mobil itu, ya mesti kita harus test drive. Ya, pada saat di test drive mobil ini di jalan, apalagi kita kena di jalan yang berlubang ya, itu kalau kaki-kakinya ada yang bunyi, ada suara nyaring, itu artinya kaki-kaki daripada mobil itu bermasalah. Terus kalau di jalan mulus, kita coba, tapi jangan kencang ya larinya, lepas setir. Kalau tidak ada tarikan ke kanan dan ke kiri, itu artinya kaki-kaki dari mobil tersebut itu masih sangat normal. Iya. Dan jangan lupa juga tes pengereman, apakah remnya pakem atau sudah tidak pakem lagi. Ini juga jangan lupa untuk memeriksa power steeringnya. Iya, power steering. Itu power steering untuk supaya mobil itu enak pada saat dibanting, setirnya lembut. Nah, pada saat mobil dalam keadaan nyala, kita tes power steeringnya. Kalau masih lembut seperti ini, diputar ya, artinya power steeringnya itu masih normal, masih mantap. Nah, ini juga biayanya mahal ini kalau rusak ini, jadi mesti kita harus jeli memeriksa power steeringnya, tapi dalam keadaan mobil lagi nyala ya. Kalau tidak, mobil mesinnya mati, itu tidak berfungsi power steeringnya. Ini dalam keadaan mobil nyala ya, masih nyala. Iya, jadi ini power steeringnya mantap, ini masih bagus. Nah, tadi pemeriksaan fisik pada mobil baik dari bodi dan mesinnya. Setelah cocok, kita suka ya, kemudian kita mengecek kelengkapan dari surat-surat dari mobil ini. Iya, mulai dari STNK-nya apa masih aktif, dia punya pajak, dan tentunya yang paling sangat penting BPKB-nya, buku kepemilikan mobil tersebut. Iya, hati-hati, banyak yang palsu guys. Setelah diperiksa semua bukunya, buku kepemilikannya, STNK-nya, normal semua, jalan pajaknya, baru kita berbicara masalah harganya. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan saya ini guys, Anda bisa membeli mobil dan tidak ketipu sama jual beli atau maklar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.